Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam kuliah kalkulus 2. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan integral, aplikasi integral yang akan kita bahas saat ini adalah terkait menghitung volume. Nah, untuk pertama-tama kita menghitung volume dengan metode cincin terlebih dahulu, metode cakra maksudnya. Kita Sebentar, kita buka bukunya terlebih dahulu. Nah, ini ilustrasinya. Ilustrasinya terkait menghitung volume. Oke. Perlu kita ketahui bahwa menghitung volume rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Oke. Contohnya, di sini ada beberapa benda. Yang pertama, balok. Luas alas kali tinggi. Balok itu alasnya hingga tutup dari bawah ke atas itu sama. Oke, saya analogikan seperti ini. Nanti pas bagian sebelah maksudnya ya. Jadi itu alasnya bentuknya kotak, maksudnya bukan kotak ya, persegi panjang. Terus jika kita buat potongan kertas seperti bentuk alas ini dan membuat banyak, kita tumpuk bentuknya akan sama hingga tutup sini. Begitupun tabung, alas dan tutupnya sama. Jika kita membuat kertas yang sangat banyak, kita potong seperti bentuk alas ini dan ditumpuk-tumpuk, itu akan membentuk sampai tutup sini. Sekarang saya beri gambaran di sini. Ini adalah bentuk tabung. Nah, perhatikan jika tabung ini saya membuat kertas tipis ya. Kita tumpuk yang banyak. Wah, seperti ini. Akhirnya tumpukannya banyak dan membentuk penuh sehingga tabungnya penuh. Otomatis untuk menghitung volume tabung ini kita sama dengan untuk menghitung volume tabung ini kita bisa menghitung kertas yang ditumpuk tadi atau menghitung volume tabung ini sama juga ketika menghitung kertas tadi yang ditumpuk. Ketika kertas tadi ditumpuk dan menghasilkan volume, itu volumenya akan sama dengan volume tabung ini. Seperti itu. Intinya untuk menghitung volume, balik lagi menghitung volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Kenapa dikali tinggi? Karena bentuknya dari alas hingga tutup itu sama atau bentuknya ini lurus ya. Lurus sehingga sama. Yaitu seperti itu. Tapi kenapa jika bentuknya berbeda? Nah, luas alas hingga tinggi tadi kenapa dikalikan tinggi? Karena bentuk atasnya sama dan cara menghitungnya bisa juga dengan cara menghitung tumpukan kertas yang seperti tadi. Tetapi ada timbul pertanyaan ketika ketika ininya ngehang bukunya. Sebentar. Ketika ini kan aneh. Ketika ininya bukunya. Kita ini apa namanya? Ada pertanyaan bagaimana kalau menghitung benda yang dari alas hingga tutup bentuknya nggak lurus, nggak sama. Seperti apa? Ternyata kita ingat konsep yang tadi, yaitu, Pak, hitung aja kertas, kita bikin tumpukan kertas yang bentuknya disesuaikan, lalu untuk menghitung bangun itu, kita hitung volume kertasnya. Ya, betul. Jadi, kalau misalnya ada benda yang seperti ini, untuk menghitung volumenya, sama saja kita menghitung tumpukan
kertas yang ada di sini. Tapi itu contohnya ya dimasukkan kertas. Nah, praktisnya dalam konsep matematikanya ini dipotong saja. Potong 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 tipis seperti ini, slicing-nya tipis seperti ini, sehingga terbentuk seperti tabung ini. Kumpulan tipis-tipis dari apa namanya, yang membangun ini, sehingga dari alas hingga tinggi tertutup semuanya. Sehingga untuk mencari volume benda ini sama dengan mencari volume tumpukan benda yang tipis tadi, lempengan cakram yang tipis tadi. Oke, itulah konsep cakram di situ. Sehingga untuk menghitung masing-masing satu itu, kita bisa menghitung konsep menghitung cakram atau lingkaran. Lingkaran. Nah, di sini ada, yaitu menghitung lingkarannya. Menghitung lingkarannya yaitu, nah seperti ini konsep volume apa, luas lingkaran dikali tebalnya. Nah, metode yang pertama yaitu menggunakan metode cakram dengan cara seperti ini. Metode cakram itu dibuat dari kurva, ada satu kurva diputar terhadap sumbu X sehingga bentuknya seperti ini. Oke, untuk menghitung benda ini, benda pejal ini, kita menggunakan konsep cakram, yaitu membuat potongan lingkaran-lingkaran. Nah, di sini ada ditampilkan ada satu potongan lingkaran, terbayang jika ini dipotong banyak banyak lingkaran yang ditempelkan di sini, banyak kertas yang ditumpuk di sini dengan berbagai macam bentuknya. Bentuk yang pertama kecil, yang besar, 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 hingga yang lebih besar di sini. Untuk menghitung volume benda ini, kita bisa menghitung volume kertas-kertas yang ditumpuk tadi, atau potongan kecil-kecil dari benda ini yang kita potong ini. Oke, sehingga konsepnya potongan tersebut ketika kita ambil jadinya apa? Jadinya selembar lingkaran. Selembar lingkaran yang memiliki ketebalan sangat tipis. Nah, untuk menghitung lingkaran ini, ya konsepnya luas alas kali tinggi. Tingginya tapi ke samping, yaitu luas alasnya lingkaran. Selebar apa? Selebar kurva ini, Y sama dengan X. Contohnya di sini ya, lebarnya segini, lalu tipisnya sangat tipis. Oke. Sehingga menghitung luasnya pi r kuadrat, berarti pi dikali r-nya yaitu akar X dikuadratkan, lalu dikalikan tebalnya. Tebalnya yaitu setebal data X sebanyak dari 0 hingga 4. Itu batasnya, di sini 0 sampai 4. Disitulah muncul bahwa rumus metode cakram adalah volume sama dengan integral dari batas bawah sampai batas atas, 0 sampai 4, pi r kuadrat. Pi r-nya itu fx, ya kurvanya. Oke, kita lanjut, Pak, maksudnya gimana? Oke, kita masuk ke contoh yang akan kita bahas. Di sini ada contoh yang gambarnya sedang kita tampilkan. Hitunglah volume benda pejal yang dibentuk oleh Y sama dengan akar X, yang tadi ya di sini, ini lagi ngeheng. Y sama dengan akar X, lalu batasnya dari kirinya 0, dari kanannya 4. Oke. Jadi, nah, oke. Kita lanjut, contohnya di sini, cari volume dari benda pejal yang didapat dari memutar kurva Y sama dengan akar X, ini Y sama dengan akar X terhadap sumbu X, yaitu muternya segini, seperti ini. Jadi didapat gambar yang kanan dengan batasnya 0 hingga 4. Jawabannya oke. Kita langsung di sini langsung muncul seperti ini. Ini ada yang sebelumnya ada. Jadi V sama dengan
integral 0 sampai 4 X akar X dikuadratkan. Jadi yang ini nih, akhirnya diturunkan, disederhanakan akar X kuadratnya menjadi X, sehingga integral dari 0 sampai 4 Pi X dx. Lalu Pi adalah, kita mengetahui Pi adalah sebuah bilangan ya, atau konstanta, sehingga tidak diintegralkan di sini. Itu integralnya X, sehingga V sama dengan Pi integral dengan batas 0 sampai 4 X dx. Integral X adalah X pangkat 2 per 2. Batasnya 0 sampai 4 dikalikan Pi. Didapat 16 per 2. Ini disubstitusi ya. 16 per 2 Pi. Sama dengan 8 Pi. Atau kita dekati nilainya dengan 25,13. Oke. Perlu diketahui untuk menghitung nilai yang menghitung 8 Pi berikut, kita di kalkulator kalau bisa menuliskannya langsung 8 dikali Pi. Contohnya saya contoh di sini. Misalnya 8 Pi. Kita di kalkulator menuliskannya langsung saja. 8 dikali Pi. Nah, sama dengan seperti itu ya. Itu akan lebih, oke, ini jawabannya ini nanti kita bandingkan. Ini lebih tepat dibandingkan kita menggunakan menulis pi-nya dalam 22/7 atau 3,14. Dan Pak, mana yang lebih tepat 22/7 atau 3,14 untuk menghitungnya? 22/7. Sehingga kalau misalnya tidak ada pi, lebih disarankan 8 dikali 22/7. 22/7. Sama dengan, oke, jawabannya ini. Kalau misalnya 8 dikali 3,14 itu cenderung tidak tidak tepat ya. Maksudnya galatnya jauh gitu. Oke, diperhatikan di sini. Jawaban aslinya kalau 8 dikali pi adalah yang paling bawah. 25,13 bla 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 bla. Kalau misalnya menggunakan 22/7, 25,14. Digit kedua setelah komanya sudah berbeda. Kalau menggunakan 3,14, digit keduanya juga berbeda. Oke, makanya di sini saya sarankan menggunakan 8 dikali pi. Jadi untuk menghitungnya dikali pi. Oke, seperti itu. Kita selesai untuk contoh pertama. Contoh yang kedua, ada contoh seperti ini. Ini ada contoh yang unik. Cari volume dari benda pejal yang diputar terhadap yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y, dan garis 3. Yang ini. Jadi seperti ini. Garisnya 3 di sini. Diputar terhadap sumbu oke. Oh, diputar terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Ini diputar sumbu Y. Jadi seperti ini. Pak, tadi Bapak memutarnya terhadap sumbu X, sekarang sumbu Y. Oke, ada perbedaan. Untuk menghitung volume menggunakan metode cakram, ini yang saya bilang normal ya. Yang saya bilang normal karena gampangnya untuk metode ini yang gampang itu menghitung volume yang diputar terhadap sumbu X. Sekali lagi, saya di sini membuat catatan saja. Oke, baru. Oke. Metode metode cakram ya. Cakram itu kalau di kelas biasanya saya tulis di sini, saya bandingkan perbedaannya apa. Kalau metode cakram itu yang normal, oke, ini kasih keterangan normal. Normalnya itu diputar terhadap sumbu X. Itu.
Kalau diputar terhadap sumbu X, maka fungsinya atau si kurva bentuknya Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx. Oke, yang selanjutnya apa? Integral dalam operator dx. Oke, mungkin tadi ada, kalau misalnya sedikit ngelamun agak kurang jelas, saya tunjukkan lagi. Ini integralnya dx, ini dx saya tunjukkan, dan di sini juga dx ya. Benar, dx. Lalu batas integral itu menggunakan X. X sama dengan A dan X sama dengan B. Jadi batasnya dalam bentuk B. Kira-kira ada 4 seperti ini. Tapi jika metode cakram diputar terhadap sumbu Y, maka ini dibalik semua. Yang pertama, ya, diputar sumbu Y, itu dulu ya, biar sama ada. Kurva itu bukan Y sama dengan, tetapi X sama dengan FY. Maksudnya Pak, ya misalnya kayak di sini saya kasih contohnya jelas. Contoh ini Y sama dengan X pangkat 2. X pangkat 2. Kalau di sini, contoh, itu inverse dari Y pangkat 2. Menjadi dibalikan. Biar sama dengan X, berarti Y-nya diakarkan. Sehingga didapat X sama dengan akar Y. Oke, gitu. Atau fungsi Fx diinverskan menjadi X sama dengan bla 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 bla. Sebentar. Ini gimana ya? Ya. Oke. Lanjut. Dan yang ketiga, operator integralnya integral dalam operator dy. Oke. Yang selanjutnya, batas dalam Y, dari Y ya. Y sama dengan A dan Y sama dengan B. Jadi batasnya ini, apa namanya? Y. Itu terkait metode cakram. Oke, kita lanjut. Sehingga kalau misalnya menghitung integralnya sama aja. Contoh di sini, yang di sini menghitung diputar terhadap sumbu Y, sehingga yang pertama Y sama dengan S pangkat 3 itu diinverskan terlebih dahulu menjadi X-nya biar menjadi X pangkat 1, yaitu diakarin 3. Di sini akarin 3 2 ruas sehingga didapat X sama dengan akar 3 dari Y. Lalu diintegralkan, di sini batasnya dicari bahwa batasnya tadinya 0 sampai 4, 0 sampai, sebentar di sini. Oh, Y sama dengan 3 ini didapat, berarti batasnya 0 sampai 3. Dimasukkan, fungsinya sudah ada, integralnya dj. Oke.
Integralnya sama, kalau biasanya menggunakan huruf X, gampangnya ini beda huruf saja, tapi ketika ada muncul huruf X, dalam kasus menghitung metode cincin berarti salah ya, nggak ada fungsinya, di sini diputar terhadap sumbu Y, pasti hurufnya Y, ya seperti itulah integralnya seperti biasa, integral dari batasnya 0 sampai 3, Y pangkat akar ini akar 3 ya, sehingga Y pangkat 1/3 dikali pangkat 2, sehingga ditulisnya di sini langsung 2/3 dy. Sehingga didapat Y pangkat ditambah 1 sehingga Y pangkat 5/3, 3/5. Batasnya 0 sampai 3, disubstitusi 3 sehingga didapat seperti ini. Ya. Dan didapat 11,76. Itu yang pertama. Yang kedua ada metode cakram. Oke, di sini langsung saja di sini ada suatu saat kalau misalnya, "Pak, kalau menghitung kan benda itu kadang di dalamnya kosong juga, Pak. Gimana cara ngitungnya?" Oke, metode cincin itu menghitung volume benda pejal yang dibatasi oleh di luarnya ada sebuah kurva dan di dalamnya juga ada. Contohnya di sini, kalau menghitung seperti benda seperti cincin seperti berikut, itu cara menghitungnya luas alas dikali tinggi, luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu pi R kuadrat, tetapi R-nya R yang di luar dikurangi R yang di dalam. Maksudnya seperti ini. Ini luas sebesar ini dikurangi lingkaran yang kecil ini sehingga bolong. Didapatlah volume yang sekarang. Dalam penulisannya, di sini menghitung sama dengan pi R dari jari-jari yang luar kuadrat dikurangi jari-jari yang dalam kuadrat. Mereka dikalikan tinggi. Karena bentuk tingginya tidak sama, sehingga menggunakannya integral. Contohnya di sini, cari volume dari benda pejal yang diputar yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 8X diputar terhadap sumbu X. Jawabnya di sini untuk menjawab, sebelum menjawab kita perlu gambarnya terlebih dahulu. Nah, gambarnya seperti apa? Di sini sudah dimunculkan bahwa Y sama dengan X kuadrat itu seperti ini. Y akar 8X itu seperti yang ini, yang di atas. Sehingga ini diputar terhadap sumbu X, maka yang jauh dari sumbu X itu adalah jari-jari yang di luar, dan yang dekat dengan sumbu X, dalam kasus ini Y sama dengan X kuadrat, dia adalah jari-jari yang di dalam. Ketika bentuk ini diputar terhadap sumbu X, didapatlah seperti volume ini, seperti benda ini, yaitu seperti mangkok ya. Tetapi cara menghitungnya ini konsepnya sama dengan metode cakram yang tadi. Jadi metode cakram dan metode cincin rumusnya sama, yaitu dipotong-potong menjadi tipis, lalu dihitung luas potongan itu dikalikan tebelnya. Luasnya adalah bentuknya lingkaran, yaitu rumusnya menjadi pi R kuadrat. Oke, pi R kuadrat lalu diintegralkan untuk mencari ketebalannya. Untuk kasus yang ini, yang metode cincin, maka didapatkan volumenya sama dengan integral dari ini fungsinya pi dikali R yang di luar yaitu akar 8X dikuadratkan terlebih dahulu dikurangi X kuadrat itu jari-jari yang di dalam, fungsi yang di dalam, fungsi yang sebagai jari-jari dalam maksudnya dikuadratkan. Sehingga didapat pi akar 8X kuadrat adalah 8X dikurangi X pangkat 4. Nah, integral yang ini.
dihitung integral dari batasnya 0 sampai 2. Ini adalah normal karena ini diputar terhadap sumbu X normal sehingga batasnya 0 sampai 2-nya adalah dalam bentuk X. Sehingga integral fungsinya volumenya sama dengan integral 0 sampai 2 dari fungsi yang tadi ya, 8x min x pangkat 4 dx dikalikan hasilnya dikalikan pi. Diintegralkan didapat 8x kuadrat per 2 dikurangi x pangkat 5 per 5 batasnya 0 sampai 2. Setelah disubstitusi didapatkan 48 pi per 5 atau sekitar 30,16. Pak, bisa nggak metode cincin diputar terhadap sumbu Y? Bisa. Oke, didapat seperti ini. Ini dihitung terhadap, ini contoh yang menghitung sumbu putarnya digeser. Oke. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan dulu. Minggu depan kita bahas sedikit melanjutkan tentang metode cincin, dilanjut metode tabung. Metode cakram sama metode tabung itu cara ngitungnya sama. Oke, saya kesimpulkan bahwa metode cakram yang perlu diingat adalah menghitung luas lingkaran, yaitu menggunakan PR kuadrat. Si PR kuadrat itu diintegralkan. Batasnya dalam bentuk X jika diputar terhadap sumbu putarnya, yaitu terhadap sumbu X. Seperti itu. Itu dulu saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Oke. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Maaf Pak, mau nanya. Boleh? Kalau kisi-kisi untuk UAS gimana itu Pak? Ya, minggu depan saya ini beritakan ya. Oh iya Pak. Ya, minggu depan saya beritakan. Mungkin itu aja Pak yang tanyakan. Oke. Nanti saya